Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede hari ini. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah permintaan sobat gudang desain di atas lahan 6 kali 12 meter. Rumahnya kali ini kira-kira seperti apa? Langsung aja kita lihat dari tampak depan rumahnya. Nah, ini adalah tampak depan rumah 6 kali 12 yang akan kita lihat hari ini. Rumahnya mempunyai 3 buah kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada 2 buah taman di depan dan di bagian belakang. Seperti tadi Gede katakan, rumah ini berdiri di atas lahan 72 meter persegi, luas bangunannya 88 meter persegi. Budgetnya di kisaran 340 sampai 360 juta ya kak. Untuk desain atapnya, agar mudah diadopsi oleh para sobat gudang desain, Gede menggunakan desain atap pelana di bagian depan rumah. Sementara di bagian belakang ada yang Gede dak untuk meletakkan toren airnya tuh. Sekarang kita lihat lebih detail bagian tampaknya ya. Kita mulai dulu tampak yang di lantai 2. Agar nasista bisa lihat, di sini Gede menggunakan pasangan panel kayu, di mana di bagian sampingnya ada bukaan jendela dari arah tangga di bagian belakangnya. Nah, karena lokasi rumahnya ini menghadap ke arah barat, di bagian lantai 2 di area balkonnya Gede pasangin besi holo tuh kak, agar menghalangi sinar matahari untuk masuk secara langsung ke dalam ruangan yang ada di belakangnya, yaitu kamar tidur utama. Lalu kita akan pindah ke bagian depan kiri. Gede memberikan pasangan dinding batu alam di sini, dipadukan dengan panel kayu yang ada di bagian depan kanan tadi. Untuk ketinggian lantai 2-nya ini adalah 3,3 meter ya kak. Nah, sekarang kita berlanjut ke tampak lantai dasarnya. Di bagian tengah rumah ada pintu utama yang berdampingan dengan bukaan jendela yang menggunakan kusen aluminium 4 in dipadukan dengan kaca polos 6 mili ya kak. Kalau 5 mili juga oke sih, tapi 6 mili udah lebih kuat lagi tuh. Nah, seperti yang agak kita lihat, itu di bagian depan rumah kok ada balok yang melintang ke Gede. Nah, balok yang ada di bagian tampaknya ini selain untuk memberikan aksen di bagian tampak depannya, juga sebagai penguat struktur bagian balkonnya tuh kak. Ya, sebagai variasi aja oke juga kan. Selanjutnya kita akan lihat area carportnya. Untuk area carportnya di sini Gede buat dengan ukuran 3 dikali 5,25 meter. Cukup panjang nih carportnya. Di bagian belakang carport, agar nasista bisa lihat, itu ada kaca 8 mili sunblack untuk bukaan dari arah kamar mandi. Sementara untuk bagian dindingnya, Gede pasangin pasangan batu alam palimanan, dan juga di bagian atasnya ada bukaan jendela lagi dari arah bagian tangga yang ada di belakangnya. Tepat di bagian samping carport, kita akan lihat area halaman depan. Di area halaman depan ini ada teras dan ada tamannya. Untuk ukuran tamannya sendiri, yaitu 3 meter dikali 1,75 meter. Kalau Agan dan Sista punya tanah yang lebih panjang dari 12 meter, boleh dilebihin lagi ya kak depannya, biar lebih asri. Untuk terasnya sendiri adalah 3 meter dikali 1,25 meter. Nah, setelah kita melihat bagian luar rumah, kita akan masuk ke dalam rumah dan kita lihat bagaimana Gede menata rumah 6x12 kali ini. Sesaat Agan dan Sista masuk ke rumah, akan menemui satu ruangan besar yang memiliki ukuran 3 kali 4,75 meter. Ini adalah kondisi awalnya. Di sebelah kiri itu adalah area tangga dengan kamar mandi di bagian bawahnya. Lalu ada 2 pintu. Pintu yang di sebelah kiri itu pintu ke kamar tidur utama, dan juga pintu yang menuju ke servis area. Itu ada bukaan jendela kecil dari arah dapur yang ada di belakangnya. Sobat gudang desain sengaja meminta area dapurnya tidak terlalu terlihat dari arah ruangan depan. Sekarang kita lihat yuk bagaimana ruangan ini setelah Gede tata. Nah, ini adalah kira-kira salah satu alternatif penataan bagian interior ruangan utama di rumah kali ini. Di bagian belakang itu pintu yang ke ruangan servis tadi. Lalu di depannya ada ruangan makan di rumah kali ini, di mana setelah ruangan makan akan ada area ruangan tamu yang dipisahkan oleh sekat di bagian tengahnya tuh kak. Nah, sekarang seperti biasa kita lihat satu-satu ruangannya. Kita mulai dulu dari yang paling depan, yaitu area ruangan tamu. Sudah dilengkapi dengan bukaan yang mengarah ke bagian teras di bagian depannya. Ini adalah ruangan tamu yang Gede buat. Untuk ukurannya di sini Gede buat dengan ukuran 3 dikali 2,25 meter. Kak Gede, kok kayaknya 2,25 meter kurang gede deh. Nah, apabila Agan dan Sista merasa lebar ke dalam yang 2,25 kurang besar, Agan dan Sista bisa sesuaikan lagi posisi sekatnya ya. Agan dan Sista boleh kurangin sedikit area ruangan makan yang ada di bagian belakang dari sekat ini.
Sekarang kita lanjutin turnya dan kita lihat area ruangan makannya ya. Kalau pada desain kali ini, GD buat area ruangan makannya ini memiliki ukuran 3 x 2,5 meter. Lebih besar dari area ruangan duduk yang ada di depannya. Jadi, kedua ruangan ini fleksibel, boleh Aganasista sesuaikan besarnya lagi dengan menggeser sekat yang ada di antara keduanya. Nah, sekarang kita lihat langsung yuk bagian ruangan servis yang ada di belakang. Menginginkan dapur yang tertutup itu adalah konsep dari dapur yang memiliki ukuran 1,75 dikali 2,25 meter ini. Sobat GD khawatir karena di rumahnya banyak binatang yang bisa masuk ke arah dapurnya. Maka di rumah kali ini GD buat dapurnya memiliki ruangan sendiri ya kak. Antara area dapur dan area yang di belakang ada bukaan kecil tepat di bagian atas kompor. Tentunya Aganasista udah tahu dong buat apa? Iya betul kak, untuk membantu mengeluarkan asap dari ruangan dapur yang tertutup ini. Nah, dari arah ruangan dapurnya, kita akan melangkah terus ke bagian belakang rumah. Dan kita lihat area taman belakang yang GD jadikan area cuci dan jemurnya. Untuk area laundry yang ada di belakang ini, pada video kali ini belum GD berikan kanopi di bagian atasnya ya kak. GD desain dengan ukuran 3 meter dikali 2 meter. GD rasa ini sudah cukup besar untuk mengakomodasi satu buah ruangan laundry. Nah, itu adalah bukaan jendela yang dari atas kompor tadi ya kak. Setelah kita melihat area laundry yang ada di bagian belakang, berarti keseluruhan ruangan yang ada di bagian sebelah kiri rumah sudah kita lihat. Kita akan pindah ke bagian sisi kanan rumah, tepatnya ke bagian belakang kanan rumah. Kita lihat kamar tidur utama yang ada di lantai dasar. Yuk langsung aja kak. Didominasi dengan penataan warna-warna yang sedikit gelap. Hal ini bertujuan agar ruangan tidur utamanya ini berasa lebih nyaman dengan adanya permainan dua buah lampu sudut di kiri kanannya. Seperti yang Aganasista lihat, tepat di bagian belakang lampunya, GD juga berikan satu buah kaca cermin 5 mili yang kira-kira harganya itu sekitar 230.000 ya kak. Namun apabila Aganasista memungkinkan membuat jendela bukaan ke arah samping itu lebih oke. Kalau di rumah ini, GD asumsikan kiri kanannya ada rumah, sehingga GD membuat bukaan dari arah kamar ini berada di bagian kaki ranjangnya, tepatnya di bagian sudut ruangan tuh kak. Bukaan itu akan mengarah ke bagian ruangan laundry di area taman belakang yang tadi baru saja kita lihat. Nah, dari arah kamar tidur utama yang ada di lantai dasar ini, kita akan naik, tapi sebelumnya kita mampir dulu ke kamar mandi yang pertama yang berada di bagian bawah tangga. Memanfaatkan sisa ruangan yang ada di bagian bawah tangga, kamar mandinya GD buat dengan ukuran 1,5 dikali 2,5 meter, sudah dilengkapi dengan bukaan di bagian sudut yang mengarah ke bagian carport yang tadi kita sudah lihat ya kak, yang kaca 8 mili di sunblas itu. Setelah kita melihat area kamar mandinya, berarti semua ruangan udah kita lihat. Sekarang saatnya kita naik lantai 2 dan kita lihat ada ruangan apa aja. Kalau Aganasista perhatikan, di lantai dasar tadi tidak ada ruangan duduk khusus keluarga bersantai berkumpul bersama-sama. Nah, GD buat ruangan keluarganya berada di lantai 2 ini kak. Ruangan lantai 2 ini GD khususkan khusus untuk para penghuni rumah. Maka dari itu sesaat kita naik akan langsung disambut dengan ruang keluarga yang terasa nyaman. Walau penataannya ini sebenarnya minim sekali loh kak. Ini sebagai tips juga nih. Untuk membuat ruangan di rumah kita terasa nyaman, Aganasista sebenarnya cukup mengeluarkan biaya yang tidak terlalu besar. Misalnya, Aganasista bisa beli wallpaper. Wallpaper itu harganya mulai dari 50 ribuan juga ada kak. Lalu Aganasista tinggal tempelin lukisan-lukisan minimalis yang harganya juga udah GD cantumin tuh. Dari yang paling murah ada, yang kelas menengah juga ada. Dengan sedikit perletakan item-item furniture interior, ruangan rumah Aganasista bisa terasa nyaman dan mewah. Nah, kita lanjutkan turnya ya kak. Tepat di bagian belakang meja TV ada satu pintu lagi yang menuju ke kamar tidur yang cukup besar di bagian depan rumah. Lalu di sebelah kanan kamera ada dua buah pintu. Pintu yang pertama itu pintu ke kamar mandi yang kedua, sedangkan di sebelahnya adalah pintu ke kamar tidur anak yang berada di bagian belakang kanan rumah. Seperti biasa, kita lihat satu-satu. Kita mulai dari kamar tidur anak yang ada di bagian belakang. Aganasista suka perhatikan nggak kalau GD menata bagian interior itu kok simple-simple banget sih GD? Hal ini sengaja GD lakukan agar Aganasista tahu kalau dengan penataan yang simpel dan budget minim pun ruangan-ruangan di rumah kita bisa terasa nyaman. Yang terpenting itu adalah ukuran-ukuran dari furniturnya kak.
Dengan penggunaan furniture yang tepat, ruangan Aganasista yang mungkin tidak terlalu besar tetap bisa terasa nyaman loh Kak. Nah lanjut ya Kak, dari arah kamar tidur anak ini kita akan lihat area kamar mandi yang kedua dulu, baru nanti kita bergerak ke depan dan kita lihat area kamar yang di depan. Untuk area kamar mandi yang kedua ini GD buat dengan ukuran 1,5 meter dikali 2 meter, sudah dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower. Untuk bagian dindingnya, Aganasista bisa gunakan WPC yang memiliki tekstur seperti kayu, padahal dia sebenarnya plastik ya Kak. Nah, dari arah kamar mandinya, kita akan menuju ke bagian kamar yang ada di depan. Untuk Aganasista yang menginginkan lihat desain rumah 7x12 1 lantai 3 kamar, bisa klik link di atas ya Kak. Nanti setelah video ini klik link di atas untuk lihat rumah 7x12 yang 1 lantainya. Di bagian depan kiri rumah, ini adalah kamar tidur yang ketiga. Ukurannya cukup besar, 3,5 meter dikali 3,5 meter. Kamar ini cukup besar sehingga bisa dijadikan opsi kamar tidur utama di bagian lantai 2-nya. Tinggal Aganasista pilih mau yang di bagian bawah atau di bagian atas untuk kamar tidur utamanya. Untuk kamar tidur yang ada di atas ini memiliki keunggulan dia memiliki balkon di bagian depannya, seperti yang tadi kita sudah lihat di bagian tampak depannya. Sekarang kita intip yuk seperti apa nih balkonnya. Walaupun lokasinya ini menghadap ke arah barat, bukan berarti Aganasista tidak bisa memiliki balkon di bagian depannya. Balkon yang memiliki ukuran 2 meter x 1,25 meter ini bisa kita siasati di bagian depannya dengan memberikan partisi agar sinar matahari sore tidak langsung menyorot ke bagian balkon, apalagi ke bagian kamar tidur utama yang ada di bagian belakangnya. Nah, setelah kita melihat bagian dari balkonnya, berarti semua ruangan udah GD kasih lihat. Kalau ada kritik dan saran mengenai bangunan ini, tulis di komentar, nanti GD coba lihat ya Kak. Sekarang kita lihat bagian denahnya yuk. Sesaat Aganasista sampai, diterima di bagian karpot yang cukup besar, ukuran 3 dikali 5,25 meter. Di bagian depan kiri ada area taman yang memiliki ukuran 3 dikali 1,75 meter, diikuti dengan teras di bagian belakangnya. Masuk ke rumah akan ada ruangan tamu yang memiliki ukuran 3 dikali 2,25 meter yang tepat berdampingan dengan area ruangan makan di bagian belakangnya. Kalau kita pindah ke sisi kanan rumah, akan ada area tangga yang memiliki ukuran 3 dikali 2,5 meter. Diikuti di bagian belakangnya ada kamar tidur utama di lantai dasar yang memiliki ukuran 3 dikali 4,25 meter. Lalu di bagian sampingnya akan ada area dapur yang memiliki ruangan sendiri, diikuti dengan area laundry di bagian belakang dengan ukuran 3 dikali 2 meter. Yang butuh denahnya, videonya ini silakan di pause, lalu di screenshot ya Kak. Setelah kita melihat lantai dasar, GD akan jelaskan lantai 2-nya. Sesaat Aganasista ini naik dari tangga, Aganasista akan menemui satu buah ruangan di bagian depan tangga, yaitu area ruang keluarga yang memiliki ukuran 2,75 dikali 3,5 meter. Tepat di bagian depan daripada ruangan keluarga dan di samping area tangga, akan ada area kamar mandi yang memiliki ukuran 2 dikali 1,5 meter, dengan area kamar tidur anak di bagian belakangnya. Untuk kamar tidur anaknya, GD buat dengan ukuran 3,25 dikali 2,5 meter Kak. Berpindah dari arah ruangan keluarga ke arah depan rumah, akan ada satu buah lagi kamar tidur yang cukup besar yang GD buat dengan ukuran 3,5 kali 3,5 yang bisa jadi opsi kamar tidur utama di lantai 2-nya. Tinggal Agan tentukan sendiri mau yang mana, cuma bedanya yang di lantai 2 ini punya balkon yang memiliki ukuran 2 dikali 1,25 meter. Nah demikian ya Kak, desain rumah 6x12 permintaan Sobat Gudang Desain di kolom komentar. Nanti di kolom komentar GD juga akan berikan satu buah komen untuk Aganasista menulis permintaan-permintaan kalian sehingga GD mudah membacanya. Permintaan yang banyak di like akan GD coba buatkan desainnya. Terima kasih Aganasista sudah menonton video ini sampai habis. Bantu like ya Kak, like Aganasista itu bikin GD semangat. Apalagi kalau dibantu sebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau GD ada kekurangan. Sampai ketemu lagi Kak di video selanjutnya. Bye.